Anya. Ya, ini masih ada beberapa yang belum dinyalakan kameranya. Ya, setelah kita mulai ya pembelajaran pagi ini. Oke, kita mulai aja ya pembelajarannya. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sukses, yes. Baik, Miss. Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan jelas kan? Bisa. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Pada pertemuan terakhir, saya sudah membagi tugas kalian untuk mencari tugas dan peran dari aparat atau lembaga penegakan hukum di Indonesia. Itu anaknya. Ada yang masih ingat kemarin yang kita bahas ada berapa lembaga penegakan hukum di negara kita? 5. Sini ke 5. Mana? Lembaga penegakan hukum di negara kita apa saja, ada yang masih ingat kemarin? Advokat. Advokat. Oke, ada lagi? Kepolisian, kejaksaan. Kepolisian, kejaksaan, terus Hakim. hakim. Satu lagi? KPK. KPK. Oke. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Ini masih ingat kan kemarin kalian dapatnya bagian yang mana? Kita mulai dari yang mana dulu ini? Yang mau KPK, kepolisian atau hakim? Terus ada yang mau jadi sukarelawan, punya siapa yang akan kita lihat dulu? Enggak mau. Enggak ada yang suka. Enggak ada yang suka. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang peran atau tugas dari lembaga penegakan hukum. Ya, kita akan lihat satu persatu dari yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nanti tinggal ditambahkan kalau ada yang kurang, seperti itu. Oke, kepolisian kemarin siapa saja? Ada yang masih ingat? Absen 1 sampai 6. Absen 1 sampai 6. Ada yang mau jadi sukarelawannya? Gimana sih di sini? Wah. Langsung saya buka gitu aja ya. Ya. Saya akan buka untuk nomor absen 1 sampai 6 ya. Kepolisian. Arya ada? Arya hadir? Hadir, Miss. Oke, ini kita buka punya Arya ya, tugasnya Arya. Bentar. Oke, sudah muncul?
Sudah, Miss. Sudah, Miss. Silakan Arya, mungkin mau dijelaskan atau mau ditambahkan. Disampaikan Arya. Halo Arya. Gimana Arya? Ini dijelaskannya tuh gimana, Miss? Atau cuma dibaca aja? Ini banyak enggak? Ya, kamu baca aja Arya. Jadi kan Kepolisian Republik Indonesia, aku dapat tugas itu kan. Jadi tugasnya itu ada dua, ada tugas umum, ya, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Ya. hukum, dan memberikan Di perlindungan, urutan ke sana. pengayuman, dan pelayanan pada masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia juga punya tugas khusus, yaitu yang bisa dalam peradilan pidana. Yang pertama itu menerima laporan tindak pidana dari masyarakat, melakukan penyelidikan berupa meminta keterangan, mengecek sidik jari, dan melakukan pemotretan, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan sementara tersangka sebelum diadili dalam proses persidangan. Terus Kepolisian Republik Indonesia itu juga memiliki peran. Yang pertama itu polisi berperan sebagai penyelidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Yang kedua, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat. Tiga, memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oke, sudah? Ampun, Miss. Oke, terima kasih Arya. Bagaimana yang lainnya dari yang disampaikan ini atau dari tugas kepolisian? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada hal-hal yang masih belum jelas? Ya, jadi utamanya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, jadi dia menegakkan hukum, memberikan perlindungan. Ini terkait tugas khususnya dalam masalah pidana. Dalam masalah pidana, kepolisian itu menerima laporan jika ada tindak pidana dari masyarakat atau ada tindak pidana. Ada yang bisa memberikan contoh tindak pidana atau kasus pidana itu apa? Ada yang bisa memberikan contoh kasus pidana? Pembunuhan itu masuk. Iya, pembunuhan itu masuk pidana. Terus apa lagi? Korupsi. Korupsi bisa. Oke, ada lagi? Yang mungkin sering terjadi di sekitar kalian dalam kehidupan sehari-hari. Pencurian. Pencurian, ya, di pencurian. Terus apa lagi? Ya, oke. Ada lagi? Penipuan. Mohon maaf, bisa diulang? Penipuan. Penipuan. Terus ada lagi? Kalau ada pencurian, penipuan, terus apa ya? Pembunuhan, atau mungkin ada kasus perampokan, nah, hal-hal semacam itu
bisa dilaporkan. Jadi masyarakat bisa melaporkan ke kepolisian. Kemudian kepolisian akan melakukan penyelidikan. Ya. Setelah penyelidikan, kemudian dilakukan tindakan selanjutnya. Ya. Pertama ini penyelidikan, yang kedua ini prosesnya penyidikan. Jadi penyelidikan itu untuk memastikan apakah di sana ada tindak pidana atau tidak. Misalnya kasus pembunuhan, ditemukan seseorang itu meninggal dunia. Nah, ini harus diselidiki dulu. Apakah orang itu meninggal karena ada pembunuhan, ada unsur pembunuhannya, atau meninggal secara alami. Alami itu maksudnya mungkin dia kena ada penyakit lain sehingga dia meninggal, seperti itu. Jadi menentukan dulu ya di penyelidikan itu apakah itu kasus pidana atau tidak. Nah, terus selanjutnya diadakan penyidikan. Penyidikan ini terkait untuk mencari barang bukti atau ini mengarah kepada siapa tersangkanya. Gitu. Nah, ini yang terkait dalam pidana. Tadi sudah disampaikan ya yang masalah penyidikan. Terus mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat. Memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik berguna bagi masyarakat. Jadi ini untuk kasus-kasus pidana ringan. Ada yang tahu kasus pidana ringan seperti apa? Kalau pembunuhan, pencurian, yang kalian tadi sampaikan itu kan pidana berat. Kalau kasus pidana ringan itu biasanya cuma di pembinaan, dikasih tahu aja gitu, nggak sampai di penjara, mungkin hanya didenda gitu kalau pidana ringan. Ini biasanya dikasih pembinaan. Ada yang tahu contoh pidana ringan apa? Pelanggaran lalu lintas. Iya, contoh pidana ringan itu pelanggaran lalu lintas. Ya, jadi kadang kalau kalian pernah nggak ketika di istilahnya di melanggar lalu lintas, misalnya nggak pakai helm atau menerobos lampu merah dihentikan oleh polisi, kadang kan nggak langsung dibilang ya, tapi dikasih tahu, atau maksudnya, nah itu dia diberikan pembinaan. Tuh, jadi pentingnya untuk mematuhi peraturan dan sebagainya. Oke, ini untuk peran atau tugas dari pihak kepolisian. Untuk ini ada yang mau ditanyakan? Masih lihat loh. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke yang kedua ya, kejaksaan. Kejaksaan ini ada yang mau mengajukan diri? Siapa yang merasa kejaksaan? Ada yang mau mengajukan diri? Oke, kalau tidak ada untuk kejaksaan kemarin nomor 7 sampai 12 ya. Faril hadir. Oke, kita lihat punyanya Faril ya. Oke, sudah muncul? Oke, sudah bisa terbaca Faril? Oke, silakan Faril. Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan yang telah memiliki ketentuan tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana pengawasan lepas bersyarat. Oke, terima kasih Faril. Oke, untuk tugas dan peran kejaksaan, ada yang mau menambahkan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Oke, silakan. melaksanakan penetapan hakim itu maksudnya gimana? Oke. Gimana Faril ini maksudnya? Di sini maksudnya.
penangkapan hakim tetap tetap Apa? Oke, jadi gini, nanti kalau sudah ditetapkan hukuman, ini sebenarnya bukan menetapkan hakim, ya. Jadi maksudnya ketika sudah ada putusan dari pengadilan atau dari hakim, nah itu nanti kejaksaan yang menindaklanjuti. Misalnya dia dikurung atau dihukum sekian penjara, nah ini akan diproses oleh pihak kejaksaan. Nah, karena di sini dia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana. Nah, jadi ketika kan melakukan tuntutan nih kejaksaan, tadi kan udah diproses ya sama pihak kepolisian. Nah, setelah diproses, misalnya ada kasus pembunuhan tadi, udah diproses, sudah diselidiki, udah ditemukan bukti-bukti tersangka dan sebagainya. Nah, dari kejaksaan yang mengajukan tuntutan pengadilan, gitu. Jadi kejaksaan sebenarnya juga membantu untuk proses penyidikan. Untuk proses penyidikan, mencari barang bukti dan sebagainya. Nah, ini kejaksaan juga turut membantu sebenarnya. Nah, jadi nanti setelah ditetapkan hukumannya, nah selanjutnya itu sudah bukan di tangan polisi, tapi di tangan kejaksaan. Ininya apa? Tersangkanya ya. Kalau sebelumnya kan ketika masih proses penyelidikan atau penyidikan kan masih ditahannya di kantor polisi. Nah, ketika sudah masuk ke proses peradilan, nah, dan setelah diputuskan itu sudah masuk ke kejaksaan yang nangani, bukan di tahanannya, bukan di kepolisian. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan untuk kejaksaan? Secara umum kalau kejaksaan seperti itu. Biasanya paling gampang kejaksaan itu bagian menuntut, terutama untuk kasus pidana ya. Oke, gimana? Kejaksaan sudah, kita lanjutkan hakim. Untuk hakim ini ada yang mau jadi sukarelawan? Kalau enggak saya pilih Alam Zaid hadir? Sebentar ya. Saya bukakan dulu. Oke, gimana sudah muncul? Oke, silahkan mungkin bisa kamu ringkas saja kalau menurut kamu terlalu panjang. Jadi hakim punya tugas utama buat menerima, memeriksa, sama memberikan keputusan atas bukti-bukti dan berkas penyidikan yang telah dilimpahkan dari kejaksaan. Oke, ada lagi? Ya, jadi intinya ada di sini ya. Jadi hakim itu menerima, memeriksa berkas-berkas yang disampaikan oleh pihak kejaksaan. Seperti tadi saya sampaikan, oke, sebentar. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kejaksaan tadi mengajukan tuntutan, ya akan menyampaikan berkas-berkasnya, menyampaikan tuntutannya kepada pihak
peradilan. Nah, ini akan diterima oleh oleh pihak hakim. Hasilnya akan diperiksa, berkas-berkasnya tadi, disertai bukti-bukti akan diperiksa oleh pihak hakim. Kemudian hakim akan membuat keputusan. Mungkin dari bukti-bukti itu dinyatakan apakah bersalah atau enggak. Kemudian kalau misalnya bersalah, kira-kira atau hukuman yang sesuai dijatuhkannya berapa tahun atau bagaimana. Jadi intinya hakim tugasnya di situ. Oke, untuk hakim ada yang mau ditanyakan? Miss, saya mau bertanya. Oke, silahkan gimana? Kalau hakim tidak jujur gitu, ada hukumannya nggak, Miss? Maksudnya tidak jujur, contohnya? Memihak pada salah satu gitu, Miss. Itu tidak jujur terus memihak pada yang salah gitu, ada hukumannya nggak, Miss? Ada, sebenarnya bukan hukuman ya. Jadi semacam ada kode etik bagi seorang hakim. Hakim itu juga ada yang ngawasi. Ada semacam apa ya? Istilahnya ya pengawas ya, istilahnya yang mengawasi kinerja dari para hakim untuk memastikan kalau hakim ini bekerja sesuai dengan kode etik, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya, kalau di tingkat MA atau di tingkat pusat itu ada yang namanya komisi yudisial. Pernah mendengar istilah komisi yudisial? Pernah ya? Komisi yudisial ini masuk dalam kekuasaan kehakiman, tapi ini bukan lembaga legislatif. Bukan lembaga yudikatif. Biasanya kalau ditanya lembaga yudikatif apa? MA, MK, KY gitu ya. KY ini bukan lembaga yudikatif karena dia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peradilan. Tugas KY ini salah satunya mengawasi kinerja hakim agung. Nah, karena di level pusat kan adanya Mahkamah Agung ya. Jadi yang bertugas untuk mengawasi kinerja hakimnya itu adalah komisi yudisial kalau di tingkat pusat. Nah, nanti di tingkat daerah di bawahnya lagi itu ada lagi apa badan atau lembaga ya apa ya yang bertugas untuk mengawasi kinerja hakim. Seperti itu. Oke, ada lagi? Miss, Ya. tadi kan kejaksaan yang menuntut terus hakim yang menentukan. Nah, itu kejaksaan sama hakim itu bekerjanya sendiri-sendiri atau ada sebelumnya bekerja sama gitu, Miss? Maksudnya kerjasama seperti apa? Kan misalnya kejaksaan menuntut, nanti kejaksaannya langsung ke hakimnya menyampaikan. Nah, hakimnya ada kerjasama sama kejaksaan gitu, atau hakim berdiri sendiri? Kalau secara kelembagaan mereka berdiri sendiri ya. Kalau di sini bukan kerjasama istilahnya, karena dalam proses peradilan kan seperti itu. Jadi kejaksaan menyerahkan berkas-berkasnya istilahnya ya, berkas tuntutan, barang bukti, segala macam, mungkin ada kesaksian dan macam-macam. Mungkin kalau kalian pernah lihat di film-film kan seperti itu. Nah, itu diserahkannya ke kehakiman atau ke hakim. Nanti hakim yang memeriksa dan ketika proses peradilan nanti di cross check. Misalnya kalau dari datanya kejaksaan seperti ini loh. Ketika dicek dengan barang bukti yang ada atau dengan saksi-saksi yang hadir sudah sesuai atau belum, seperti itu. Miss, Ya. yang menyebabkan adanya sidang ulang itu apa, Miss? Maksudnya sidang ulang? Kan kalau ada kasus apa sudah ada putusannya tapi terus tiba-tiba sidangnya diulang, itu gimana maksudnya, Miss? Ini maksud kamu sidang ulang pada level yang sama atau beda level peradilan? Nah, itu saya tidak tahu. Ya, karena kalau di negara kita itu ada ini, kan di tingkat paling bawah itu ada yang namanya peradilan negeri atau pengadilan negeri. Ya, ini di tingkat kota dan kabupaten. Nanti di tingkat provinsi itu ada pengadilan tinggi. Ya, tingkat provinsi, baru di pusat itu ada MA. Nah, jadi secara umum semua kasus pidana maupun perdata itu akan diproses di pengadilan negeri di tingkat kota atau kabupaten sesuai dengan kejadian atau perkara itu diadukan.
Pengadilan negeri akan membuat putusan. Jika putusan itu tidak diterima, salah satu pihak baik tergugat maupun yang digugat, ini bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Istilahnya bukan sidang ulang ya, tapi banding atas hasilnya ke pengadilan tinggi di tingkat provinsi. Nah, nanti akan diproses lagi. Hasilnya bisa jadi sama atau bisa jadi berbeda dengan putusan pengadilan negeri. Nah, kalau kondisi ini hasilnya masih belum bisa diterima lagi, pihak tergugat maupun yang digugat ini bisa mengajukan yang namanya kasasi. Kasasi ke Mahkamah Agung di pusat. Pernah dengar istilah kasasi? Nah, itu. Kalau di sini konsepnya semacam peninjauan kembali ya terhadap kasus. Seperti itu. Ini sudah diputuskan tapi kemudian harus pengajuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Istilahnya mungkin bukan sidang ulang ya, tapi peninjauan kembali. Yang berhak melakukan adalah pengadilan yang ada di atasnya. Seperti itu. Miss, ya. Kalau pas sidang itu kayak ujung-ujungnya nggak ditemukan si tersangka bersalah itu bagaimana, Miss? Maksudnya bagaimana? Kalau di pas lagi sidang ya, terus ditemukan tersangka itu ternyata nggak bersalah, tapi orang lain yang bersalah itu bagaimana, Miss? Ya, kalau secara buktinya tidak mendukung, ya hakim bisa memutuskan dia bebas. Ya, kalau terus misalnya kan tadi sampaikan ya, ketika mengajukan, sebenarnya ketika proses mengajukan, baik dari tadi kan di awal polisi sudah mengadakan penyidikan, ya kan. Terus dimasukkan ke kejaksaan. Ketika proses penyidikan, sebenarnya kejaksaan sudah ada di sana, sudah terlibat. Nah, dari kejaksaan sendiri akan melihat sejauh mana bukti ini kuat nggak. Kalau buktinya nggak kuat, ini juga akan sulit untuk diproses ke pengadilan. Gitu. Tapi kadang kan tetap diajukan ya, misalnya seperti yang tadi kamu sampaikan, ketika diajukan terus dalam proses peradilan ditemukan atau mungkin buktinya nggak kuat dan dia nggak bersalah, ya dia akan dibebaskan. Seperti itu. Ada lagi? Miss, Ya. kan kalau misalnya tindak pidana korupsi, terus akhirnya dia terbukti berkorupsi, nanti kan penjaranya lebih bagus daripada yang biasanya, atau Miss, karena itu katanya kan secara finansialnya terbiasanya mereka seperti itu. Tapi kan kalau misalnya dibiasakan seperti itu, apakah kan gini Miss, sebenarnya kan penjara kan bukan untuk menghukum tapi lebih ke rehabilitasi kan Miss. Nah, tapi kalau misalnya dibiasakan seperti itu, apakah mereka akan sadar gitu Miss? Oke, ya, saya paham maksud kamu. Sebenarnya penjara itu masuk hukuman ya. Cuma kalau saya bukan mengatakan ini sebagai ini sebagai sistem kita enggak, tapi ini hanya untuk oknum. Kalau saya mengatakan seperti itu ya, karena secara hukum ya harusnya dia dipenjara dengan kondisi ya penjara seperti itu. Kalaupun misalnya ada perlakuan khusus atau dapat lebih, ya berarti ini adalah oknum. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya itu Miss, bukan, soalnya Imam kan pernah kayak baca gitu Miss. Kenapa kok misalnya narapidana korupsi tempatnya bagus gitu, terus jawabannya adalah katanya itu tuh salah satu HAM di mana ekonominya mereka tuh segitu, nanti mereka biar nggak kaget gitu. Oh enggak, sebenarnya enggak seperti itu, tetap saja sama. Kalau kita menengok dengan alasan HAM, semua orang kan memiliki persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Ya kan, semua orang memiliki posisi yang sama dalam hukum, baik dia kaya, miskin, pintar, bodoh, pandai. Kalau di depan hukum sama. Ketika orang bersalah ya dia akan mendapatkan hukuman yang sama, ya kan? Seperti kalian di sekolah, entah kalian istilahnya pinter atau enggak, atau misalnya istilahnya kalian rutin membayar SPP atau enggak, ketika kalian melanggar tata tertib ya kalian akan tetap dapat poin kan. Bukan berarti ketika
oh ini rutin ini bayar SPP-nya misalnya, ini bayar tawanya lengkap, udah poinnya nggak usah segitu. Atau kalau ini dia ada tunggakan SPP terus lebih berat poinnya, kan nggak seperti itu, tetap sama. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi bukan, makanya tadi sampaikan ini lebih ke oknumnya saja. Istilahnya mungkin ya, itu disampaikan untuk pembelaan diri aja ya. Ya, memang kondisinya masih belum sehat kalau di negara kita. Oke, terima kasih banyak Imam. Saya suka sekali dengan pertanyaannya, bisa mengkritisi kondisi kita yang ada gitu loh. Jadi kalian sebagai warga negara itu punya apa ya, benar-benar peduli gitu loh dengan negara kalian. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum. Kalau nggak ada, kita masih ada 2 lagi, KPK dan advokat. Nah, di sini saya tanyakan, ada yang mau menyampaikan untuk KPK? Enggak. KPK. Ada yang mau jadi sukarelawan untuk KPK? Tadi sudah ada yang menyinggung sedikit tentang KPK. Mungkin ada yang bisa menyampaikan secara umum kalau KPK itu apa, tugasnya apa? Kan sering loh mendengar istilah KPK, apalagi akhir-akhir ini terkait KPK kan sering kali disorot atau dibahas. Mana ada yang sudah menemukan atau punya ide tentang KPK atau tugas dari KPK? Tugasnya mencegah terjadinya korupsi. Oke, terus apa lagi? Ada yang mau menambahkan? Bukan monitoring terhadap instansi yang berwenang. Oke, selain mencegah, monitoring, terus apa lagi? Menyelidiki jika terjadi tindak korupsi. Oke, terus? KPK ini kerjasamanya nanti dengan kepolisian, kejaksaan. Ya, jadi hampir sama, tapi dia fokusnya di korupsi. Jadi dia akan menyelidiki. Setelah menyelidiki berarti apa? Kalau dia hampir sama dengan kejaksaan, berarti dia melakukan apa? Ya, melakukan penuntutan juga. Ya. Jadi kalau KPK ini kalau bisa disampaikan, ya tadi saya sampaikan, ini sama dengan kepolisian, dia kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan, tapi untuk kasus korupsi. Dengan kepolisian terkait dengan dia melakukan penyidikan, penyelidikan, atau mungkin mengawasi, atau misalnya menginterogasi. Nah, terkait dengan kerjasama dengan kejaksaan, yaitu tadi mengajukan tuntutan. Ketika sudah menemukan bukti-bukti, nanti dia akan mengajukan tuntutan. Seperti itu untuk KPK. Jadi secara umum, selain ya untuk mencegah terjadinya korupsi dengan melakukan sosialisasi atau memberikan edukasi terkait dengan bahaya korupsi dan sebagainya, itu tadi tugas KPK. Oke, untuk KPK ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, yang terakhir ini ada advokat ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan advokat. 1 Maret 2021 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 Advokat.
Orang biasanya menyebut advokat atau pengacara, ya kan? Menonton pertunjukan. Mengapa kita butuh pengacara? Mengapa kita butuh advokat? Ya. Oh. Ada yang tahu nggak kenapa kita butuh advokat? Kenapa kita butuh pengacara? Gitu? Mendampingi pendampingan hukum terhadap klien. Iya, memberikan pendampingan hukum, atau makanya ada yang menuliskan juga terkait dengan bantuan hukum istilahnya, gitu kan? Karena kita semua ini kadang nggak paham kan tentang hukum terkait dengan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana atau perdata dan sebagainya, tentang proses di peradilan seperti apa, kan kita sebagai orang awam kan nggak paham. Nah, advokat atau pengacara ini yang membantu untuk mendampingi, ya, yang lebih paham prosesnya, yang lebih paham. Ini ceritanya seperti ini loh, gitu. Nah, ini ada advokat atau pengacara. Jadi itu tadi secara umum untuk lembaga penegakan hukum di Indonesia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira bisa dipahami peran masing-masing? Oke, sekarang kalau gitu saya akan coba cek. Sebentar. Oke. Ya, sekarang kalian lihat dari teks singkat ini. Nah, kira-kira atau mungkin kalian bisa menyimpulkan lembaga penegakan hukum apa atau lembaga penegakan hukum yang mana yang berwenang atau yang terlibat dalam cerita ini? Ada yang tahu? Kepolisian, Miss. Iya, kepolisian. Kenapa kepolisian? Masalahnya penipuan. No, bukan masalahnya penipuan. Ada yang bisa tahu kenapa yang dimaksud pihak berwenang di sini kepolisian? Ada yang tahu? Penjelasannya seperti apa? Karena kepolisian kan kerjanya karena mereka menangani langsung para 3 orang penyebarnya itu, karena mereka mengamankan itu, Miss. Iya, karena di sini mengamankan. Ya, tadi sudah di awal sudah disampaikan ya tentang penjelasan kepolisian. Kepolisian dia bertugas untuk kayak nangkap penjahatnya istilahnya gitu ya. Jadi menangkap penjahatnya, melakukan penyelidikan. Dari awal juga saya sampaikan ketika awal ditangkap, proses diinterogasi itu kan di tangan polisi. Ya, jadi ini karena dia mengamankan di sini. Nah, ini merupakan tugas dari kepolisian. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Kalau di sini, kira-kira lembaga atau aparat penegak hukum apa yang terlibat dalam cerita ini? Hakim. Polisinya dan hakim. Hakim, kenapa hakim? Memvonis. Ya, karena memvonis hukuman ya. Vonis atau menjatuhkan, menetapkan hukuman itu adalah tugas dari hakim. Selain itu ada lagi atau hanya hakim aja? Kejaksaan. Kenapa kejaksaan? Karena ada penuntutan, Miss. Oke, iya tepat sekali ya. Karena di sini kan ada vonis hukuman lebih rendah dari tuntutan yang diajukan. Nah, jadi di sini ada tuntutan, yang mengajukan tuntutan adalah kejaksaan, itu dari pihak jaksa. Ya. Yang melakukan vonis hukuman adalah hakim tadi. Vonis itu menetapkan hukuman atau keputusan hukuman. Nah, tuntutan ini yang diajukan oleh jaksa. Ya. Jadi ketetapan hukuman atau vonis yang ditetapkan hakim ini bisa lebih tinggi atau maksudnya lebih besar. Misalnya dia dituntut 6
bulan, tapi penetapannya bisa 3 bulan, atau bisa sebaliknya. Misalnya jaksa mengajukan 6 bulan, tapi ternyata yang ditetapkan hakim misalnya bisa 1 tahun, seperti itu. Oke. Jadi untuk tugas kalian nanti, ya, saya akan menyampaikan teks seperti itu, ada cerita, kemudian kalian menentukan lembaga aparat penegakan hukum apa aja yang terlibat dalam cerita tersebut. Bisa jadi hanya satu lembaga atau aparat penegak hukumnya, seperti yang pada kasus pertama, atau yang seperti yang ada cerita kedua, di sana ada 2. Itu untuk penugasan yang saya upload nanti. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Kira-kira nanti bisa dipahami ya cara untuk mengerjakan tugasnya nanti saya. Kita kan sudah memahami peran masing-masing aparat penegak hukum tadi ya, misalnya kepolisian apa, kejaksaan apa. Nah, nanti dari cerita yang tadi seperti tadi, misalnya di situ pihak berwenang mengamankan, oh berarti di sana ada kepolisian, atau mungkin ada suatu cerita kasus sudah ditetapkan bersalah, ada vonis hukuman, oh berarti kalau yang menetapkan hukuman adalah hakim, seperti itu. Atau mungkin dia mengajukan tuntutan yang diajukan sekian bulan gini-gini. Nah, berarti kalau ada tuntutan berarti adalah tugas dari kejaksaan. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan atau disampaikan